Hari ini kita akan lanjutkan dengan judul Bahagianya Orang Kudus atau Bahagianya Orang Suci. Mari kita berdoa mempersiapkan hati. Ya Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang bisa mengenyangkan rohani kami dan mempersenjatai kami untuk melawan godaan dunia dan cobaan si jahat. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai putri menerjemahkan dengan jelas dan benar, nama-Mu ditinggikan, kami dipuaskan, dikuatkan untuk terus menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bahagianya orang kudus atau bahagianya orang suci, kita membaca satu ayat Matius 5 ayat 8. Ini ucapan yang keenam, bahagia yang keenam. Matius 5 ayat 8 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suatu kali ada seorang misionaris di Indonesia, dia pernah cerita dia nginjili seorang bapak. Lalu bapak itu bilang, saya tidak akan percaya sebelum melihat Allah. Saya nggak tahu sudah pernah ketemu orang begitu kak. Sebelum melihat Allah, saya tidak percaya adanya Allah, apalagi adanya juru selamat. Misionari itu mengatakan, betul Bapak mau melihat Allah? Ya betul. Kalau begitu kita janjian, besok jam 12 siang, you datang ke rumah saya. Jadi janjianlah. Besok jam 12, si Bapak itu datang ke rumah misionari itu, dan misionari itu mengatakan, mari kita ke lapangan. Dia ajak ke lapangan depan, dan dia katakan, Bapak lihat itu matahari yang terik? Iya saya melihat. Coba kamu lihat 1 menit di balik matahari itu, ada Allah yang kamu mau lihat. Dia bilang, gila, mana mungkin? Mana mungkin dengan mata ini bisa melihat matahari 1 menit? Misionari mengatakan, matahari hanya salah satu ciptaan Allah. Dengan mata jasmani Bapak, Bapak tidak sanggup melihatnya. Apalagi sekarang Bapak menantang mau melihat penciptanya. Pasti tidak sanggup. Sebab mata jasmani diciptakan oleh Tuhan bukan untuk membuktikan adanya Allah. Ya singkat cerita misioneri lanjutkan pengabaran Injil dan memenangkan Bapak itu. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara ketika mendengar istilah melihat Allah, apa yang saudara pikirkan? Ketika Yesus berkata mereka akan melihat Allah, saudara pikir apa? Sombong banget ya. Masa ada orang yang bisa melihat Allah? Pasti gak mungkin lah, gak bisa lah. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Harusnya Yesus gak berbohong. Tapi manusia mana mungkin bisa melihat Allah? Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini syaratnya. Nah istilah suci hatinya itu bukanlah sebuah gelar atau jabatan orang suci atau orang kudus, santa atau santo yang dipercaya oleh sebagian orang itu pemberian daripada Bapak Paus yang disebut Bapak Suci. Sebab di bumi ini tidak ada orang yang suci. Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa memberi gelar orang suci kepada orang yang berdosa itu? Tidak mungkin, gak masuk akal. Walaupun dipercaya oleh sebagian manusia. Alkitab menegaskan bahwa hanya Yesus Kristus, Allah yang suci dan kudus itu turun ke dunia yang berdosa. Dia 100% Allah yang kudus, juga 100% manusia yang sempurna. Firman Tuhan bilang sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa, itu bedanya. Yesus datang ke dunia sebagai orang yang tidak berdosa, orang kudus, orang suci yang sempurna. Sebab itu dia layak, dia pantas bisa menyucikan orang-orang berdosa, bukan manusia. Gak ada manusia yang bisa menyucikanmu atau memberimu gelar orang suci atau orang kudus, hanya Yesus Kristus yang sanggup. Alkitab mengatakan hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan disucikan, dikuduskan, dosanya diampuni dan diberi bukan gelar, status orang kudus. Saudara bisa baca sepanjang
Perjanjian baru itu disebutkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena kematiannya di atas kayu salib telah menebus dosa kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita orang-orang kudus. Tidak heran Rasul Paulus berulang kali dalam suratnya menyebut jemaat Tuhan yang sudah ditebus adalah orang-orang kudus. Dan Rasul Petrus berkata di dalam surat Petrusnya, 1 Petrus 1 ayat 2, itu menyebutkan orang-orang kudus. 1 Petrus 2:24 dia menyebutkan hanya darah Kristus yang menyucikan kita. Dan dia menegaskan bahwa kita adalah imamat yang kudus. Jadi bukan jasa manusia, tapi jasa Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 10 menegaskan bahwa hanya oleh karena darah Kristus, pengorbanan Kristus, kita dijadikan orang kudus, orang-orang percaya. Jadi orang Kristen itu punya status orang kudus. Bukan gelar yang saudara tunggu kalau sudah mati baru dikasih oleh Bapa Suci, bukan. Tetapi pemberian Yesus Kristus menjadi status orang kudus, orang yang layak memiliki sorga yang kudus. Jadi istilah orang yang suci hatinya harus dimengerti sebagai orang yang disucikan atau dikuduskan oleh Yesus Kristus. Itu lebih tepat daripada pemberian manusia. Lalu saudara bertanya, Pak, kalau begitu bahagianya apa? Ya, orang yang suci hatinya atau orang yang dikuduskan atau disucikan Yesus, bahagianya apa? Mereka akan melihat Allah. Nah, istilah melihat Allah punya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah masa depan. Bahwa kelak setelah kita yang percaya meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah Bapa, muka dengan muka. Sama seperti Stefanus, waktu dia dirajam batu pada detik terakhir itu, dia mengatakan, saya melihat sorga terbuka. Dan Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia melihat. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, setiap orang Kristen yang meninggalkan dunia ini, pada detik yang sama, kata Tuhan Yesus, dia akan dibawa ke Firdaus dan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka selama-lamanya. Itu namanya aspek masa depan. Penghiburan yang paling sempurna. Pengharapan yang paling sejati bahwa setiap kita yang percaya kelak akan disambut, dibawa oleh Tuhan Yesus, dijemput pergi ke rumah Bapa kalau sudah waktunya. Tidak perlu pakai waker. Ketika detik itu, gak usah ada call. Yesus langsung menjemputmu pulang ke rumah Bapa, melihat Allah dengan apa? Mata jasmani yang baru, mata tubuh kebangkitan, mata rohani. Itu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Itu aspek pertama. Jadi kita hidup di dunia yang sementara ini gak khawatir, gak susah, walaupun ada sakit penyakit. Teman-teman kita yang sakit, kita terus berdoa minta kesembuhan. Tapi pun kalau Tuhan panggil mereka, kita harus mengatakan, puji Tuhan, sebab waktunya sudah selesai di bumi. Dan mereka harus kembali ke rumah Bapa. Kita tinggal tunggu giliran aja. Betul gak? Banyak orang gak tahu, seringkali yang sehat itu pergi duluan dari yang sakit. Kita gak tahu. Jadi gak ada ukurannya. Yang pasti tidak sia-sia beriman dan setia kepada Tuhan Yesus. Aspek pertama, kelak kita akan melihat Allah dengan mata tubuh kebangkitan. Arti yang kedua, masa kini. Dalam perjalanan hidup di bumi ini, sebelum kita berpulang ke rumah Bapa, kita yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, disucikan oleh Yesus Kristus, akan melihat Allah. Melihat bukan dengan mata ini, tapi melihat dengan mata rohani, mata iman. Tentu mata iman ini nanti mengefek mata jasmani. Masih ingat Yakub yang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Esau, abangnya? Yang didustainya, ditipunya. Ketika dia melarikan diri itu suatu hari dia tertidur. Waktu dia tidur itu dia mimpi bergulat dengan malaikat Tuhan.
ternyata bukan asal mimpi. Mimpi itu jadi kenyataan, dia rasa ada seorang malaikat yang bergulat dengan dia. Dia berjuang. Dan hampir pagi malaikat itu akan pergi. Lalu dia mencoba melawan, sempat melukai pangkal paha si malaikat itu, menyakiti. Tapi dia kata, jangan lepaskan aku. Kalau kamu belum memberkati aku, dia tahu itu malaikat Tuhan. Dia tahu dia tidak mampu. Lalu dia bilang, berkati aku, jangan kamu pergi. Itu dalam lokasi penyeberangan sungai Yabok, dekat Peniel. Kemudian dia diberkati, dan fajar menyingsing, malaikat itu menghilang. Lalu Yakub berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itu belas kasihan Tuhan. Yesus Kristus muncul, bukan inkarnasi. Ya, itu namanya Theophany. Yesus menampakkan diri sebagai malaikat. Dia panggil Tuhan. Dan bertemu dengan Yakub, memberkati dia. Sebab Yakub mengakui kesalahannya. Sebabnya Tuhan tanya dia, siapa namamu? Emangnya Tuhan gak tahu nama dia? Tuhan mau dia mengaku, aku Yakub, aku penipu, aku pendusta. Karena sebelumnya dia bilang dia siapa? Waktu dia cari bapaknya mau minta berkat, dia bilang siapa? Siapa namamu? Dia bilang apa? Esau. Tuhan mau tahu, kamu masih dusta gak? Masih bohong gak? Siapa namamu? Dia bilang, aku Yakub. Tuhan ampuni dia, memberkati dia, dan kemudian menjadikan dia akar atau sumber dari 12 suku Israel. Tuhan bilang, namamu diubah, bukan lagi Yakub atau penipu, tapi namamu Israel. Pertemuan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan hari itu mengubah Yakub menjadi baru. Saya tidak tahu saudara berapa lama jadi orang Kristen. Tapi izinkan saya tanya, pernah nggak kamu encounter dengan Tuhan? Turning point-nya kamu di mana? Khususnya saudara yang lahir secara tradisi dalam keluarga Kristen. Izinkan saya tanya, turning point-nya kamu bagaimana? Perubahan itu di mana ketika kau berkata, aku menerima Yesus menjadi juru selamatku. Pasti ada turning point-nya. Dari Yakub menjadi Israel. Itu loh melihat Allah. Dalam hidup di bumi ini, kamu pernah mengalami pertemuan dengan Kristus. Dan dia mengubah kamu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Pikirkan baik-baik, Tuhan, aku ingin mengalami turning point itu. Dan itu melihat Allah. Berapa sensitif engkau terhadap penyertaan Tuhan di dalam hidupmu setiap hari. Contoh, si A setiap hari pergi kerja, jam 8 pulang jam 5 sore. Ke kantor pulang, pergi jam 8 pulang jam 5 sore. Terus setiap minggu 5 hari, lancar-lancar biasa-biasa saja. Si B juga pergi ke kantor, jam 8 berangkat, juga jam 5 pulang. Suatu hari dia tabrakan besar. Gak mati, diselamatkan Tuhan. Saya tanya, A bertemu dengan Tuhan atau B bertemu dengan Tuhan? Jawab, A atau B, jangan takut salah. Halo, A atau B? B. Ketika kamu accident tidak apa-apa, itu bertemu dengan Tuhan, atau ketika kamu lancar tidak apa-apa, bertemu dengan Tuhan? A atau B? Sama saja, saudara. Mengerti, saudara? Kalau hari ini kamu tunggu sampai ada accident, baru bisa melihat Allah, kasihan saudara, rohanimu gak bertumbuh. Pengenalanmu terhadap Tuhan itu gak ada selama ini. Saya ingin saudara hari ini melihat, baik kamu lancar, baik tidak lancar, baik kamu diberkati, waktu tidak diberkati, waktu sehat atau senang, di situ Tuhan hadir. Dan kamu mengalami penyertaan Tuhan berjalan bersama kamu.
Amin. Itu namanya melihat Allah. Kalau enggak nanti lama-lama saudara nggak pernah mengalami itu, accident terus baru melihat Tuhan. Saudara. Jangan kan? Jangan saudara. Nah itu namanya mata rohani. Mata iman. Di dalam setiap tempat, setiap keadaan, setiap situasi. Kamu tahu ada Tuhan bersamamu dan dia berjalan bersamamu, memimpin kamu. Walaupun kadang terasa, kok rasanya Tuhan nggak ada. Khusus yang waktu untuk kamu tidak dijawab. Betul? Waktu sakit gak sembuh. Waktu doa terus lama sekali menunggunya. Di mana Tuhan? Pintar sekali iblis. Kalau begitu kamu tanya, di mana Tuhan? Iblis bilang gak ada. Makanya lu rugi percaya Tuhan. Masuk dari situ celahnya. Dan kamu diserang terus. Dan sampai akhirnya kamu meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat bahaya. Melihat Allah berarti di dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat, kamu tahu Tuhan hadir di situ dan dia yang mengkontrol hidupmu. Nah pertanyaannya, apakah orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, sudah diampuni, diberi status orang suci, mampu? Apakah mampu? Kita sanggup gak? Hidup di bumi yang masih penuh godaan dan cobaan ini, sanggup gak orang Kristen itu hidup suci dan hidup kudus? Sehingga dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sanggup gak? Jawabannya, kalau bersandar diri sendiri tidak sanggup. Bersandar manusia tidak sanggup. Bersandar pengetahuan kita tidak sanggup. Pengalaman kita gak sanggup. Tapi kalau bersandar Yesus Kristus, yang akan memberimu kekuatan. Sehingga Paulus mengatakan, di dalam Kristus aku memiliki kekuatan untuk menanggung segala perkara. Dan bersandar firman Tuhan. Bersandar Roh Kudus yang dikirim di dalam hati kita. Untuk memimpin kita setiap waktu. Kita disanggupkan. Dimampukan untuk hidup kudus. Bukan mustahil. Sebab orang ini tebus Kristus bisa tidak berdosa. 1, 2, 3. Orang yang ditebus Kristus bisa tidak berdosa. Sebelum itu tidak bisa tidak berdosa. Tapi setelah percaya bisa tidak berdosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, jangan lagi kamu berdosa sebab kamu sudah diampuni dan ditebus. Ya. Hiduplah dalam kekudusan. Tapi ketika kamu terjatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa, terjatuh dalam dosa, kamu memiliki Yesus Kristus yang menjadi pengantara bagimu kepada Bapa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Orang yang sudah lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam hatinya. Benih ilahi ada di dalam hatinya. Jadi saudaraku, Roh Kudus akan mengingatkan kamu, mengingatkan saya, jangan berdosa. Ayo kamu bisa menang, kamu bisa hidup kudus kalau kamu taat. Itu namanya sanctification process. Roh Kudus memberi ingatkan, memberi kita firman, mengingatkan kita, berbicara di hati kita, dari pihak kita harus taat. Ini harus respon, saudara. Waktu tidak taat, kamu jatuh. Jadi kuncinya adalah ketaatan dan sensitif terhadap pimpinan suara Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, istilah suci dalam bahasa Yunani di sini adalah kataros. Kataros berarti sesuatu yang murni tanpa campuran. Tulus dan bersih tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan. Misalnya anggur atau susu tanpa campuran air. Emas murni tanpa campuran logam lain. Pakaian yang dicuci bersih tanpa kotoran. Atau kualitas tulen asli yang terbaik. Artinya kualitas nomor 1. Kataros. Dengan kata lain, orang yang suci hatinya adalah orang yang secara internal dan eksternal Kristen asli dan tulen. Yang tulus, yang tidak munafik, yang kudus sesuai dengan kualitas firman Tuhan.
Nah, secara praktisnya ada 4 aspek di dalam kekudusan ini. Yang pertama adalah penyembahan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sampai situ saja. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya jangan ada Allah lain dalam penyembahan. Jangan ada Allah lain atau berhala lain dalam hidup saudara. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kuduskanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu. Ini menjawab hukum keempat. Kuduskanlah hari Sabat. Bukan mengkuduskan hari Sabtu, bukan. Kuduskanlah Sabat, artinya kuduskanlah Kristus. Itu penggenapannya. Sebab Sabat yang sejati adalah Kristus. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Percuma kamu mengkuduskan, mensucikan satu hari yang 24 jam. Tapi di dalam seluruh hari yang lain, tidak ada Kristus yang menguduskan kamu dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dia Tuhan, bukan yang lain. Bukan uang, bukan hobi, bukan. Bukan karir, bukan harta benda, bukan kecantikan, bukan kekayaan. Bukan tokoh tertentu, tidak ada berhala lain. Di hadapan Tuhan hanya Yesus Kristus. Saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi berhala dalam hidupmu. Banyak hal bisa jadi berhala. Ketika hal tertentu mengambil waktumu terbanyak, mengambil duitmu terbanyak, mengambil apa menjadi bagianmu, energimu, pikiranmu dan hatimu, itu sadar atau tidak sadar menjadi berhalamu. Jadi ukuran berhala gampang. Cek aja, berapa banyak ini medsos ambil waktuku, berapa banyak waktuku berdoa, berapa banyak ngobrol, ngoceh di medsos. Ya kan? Saya baca ceritanya Dr. Richard Theo, ahli kosmetik, dokter ahli di Singapura, milioner, kaya raya. Dia punya hobi gila mobil balap. Mobilnya itu mewah sekali dan main golf. Tiap minggu, weekend pasti main golf dan balap-balap mobil. Temannya yang Kristen mengingatkan dia, dulu kan kamu bilang kamu percaya Tuhan. Ya, mungkin KTP-mu masih Kristen, kenapa kamu gak ikut beribadah dulu hari Minggu? Kenapa kamu hobi-hobi begini? Sorry, dia bilang. You mau ajak saya ke gereja? Ya. Coba bilang sama pendeta di gerejamu, ubah jam kebaktian. Karena jam kebaktiannya tabrakan dengan aku main golf. Saya mau tahu Tuhanmu sanggup gak, bisa lakukan apa untuk membuat aku balik lagi ke gereja. Ketika kamu kaya raya dan uang membuatmu buta, berhala tertentu membuatmu buta, tidak sadar kamu telah merendahkan Tuhan. Akhirnya, pada waktu usia 40, dia kena kanker paru-paru stadium 4. Saya tidak tahu penyebabnya, tapi teman-temannya mengatakan mungkin sekali itu asap yang dia hirup dari mobil balapnya setiap weekend. Kanker paru-paru stadium 4. Akhirnya bertobat kembali pada usia 40. Tapi tetap Tuhan memanggil dia pulang. Dokter yang sangat muda, kaya raya, milioner, usia 40, harus mati. Sebelum dia mati, dia katakan, aku bersyukur Tuhan masih beri aku kesempatan dan menyelamatkan aku. Dia Tuhanku sekarang, dia Tuhanku, bukan mobilku, bukan hobiku. Tuhan Yesus Tuhanku. Itu kebahagiaan yang sejati. Singapura gempar. Permisi tanya, apa berhala dalam hidupmu? Ketika ada sesuatu yang lain menggantikan posisi Kristus sebagai Tuhan, hati-hati. Tuhan tidak mengizinkan itu sebab itu adalah kenajisan, tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, aspek seksual. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4.
Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Peringatan yang sangat serius. Di dunia masa kini di mana terjadi eksploitasi seksual besar-besaran. Di mana-mana. Di sekolah, di medsos, di majalah. Ya. Pada usia dari yang paling muda sampai paling dewasa. Iblis memakai ini untuk menyerang orang percaya. Hati-hati sekali, setiap penyimpangan seksual, poligami, percabulan, pornografi, homoseksual, dan penyimpangan seksual lainnya adalah dosa kenajisan di hadapan Tuhan. Dan kelak akan menerima hukuman. Sayang sekali beberapa gereja, bukan beberapa, hari ini lebih 50%. Ya, dulu masih 50-50, dulu gereja liberal di Amerika lebih dikit, sekarang telah mendominasi. Saya pulang ke Indonesia, injili seorang bapak, dia katakan, Pak, gak usah cerita Yesus sama saya. Dia ceritakan mungkin ada 10 ya, pendeta yang gak karuan, yang korupsi lah, yang selingkuh lah, yang inilah, yang itulah. Ini apaan katanya? You menyuruh saya jadi orang Kristen, kamu lihat ini pendeta orang Kristen, saya juga ditipu oleh si A, si B. Ini yang terjadi. Gak usah ceritalah. Saya bilang, you jangan kaget kalau saya bilang lebih 50% gereja di Amerika lebih gila dari sini. Kamu gak pernah mendengar kan di Indonesia ada pendeta yang homo, pendeta yang gay, pendeta yang lesbian. Kamu gak pernah tahu, tapi itu ada di Amerika dan resmi gereja liberal itu lebih 50%. Tapi apakah fakta itu membuat kamu menolak Kristus? Itu salah alamat. Karena saya tidak suruh kamu menjadi orang Kristen palsu atau hidup seperti mereka. Yang saya perkenalkan adalah Kristus yang mati dan bangkit bagi kamu. Fokus. Fokus penting. Tapi itu fakta, saudara, di Amerika hari ini. Lebih setengah gereja di Amerika liberal. Kasihan. Itu terjadi. Ya. Justru jangan kaget kalau gereja liberal itu kamu lihat pendetanya sendiri gay kok, lesbian, pernikahan sejenis diberkati. Ya. You bisa melihat orang cium-ciuman, orang sejenis di gereja boleh, anjing kucing masuk gereja, karena mereka juga percaya binatang peliharaan juga nanti masuk surga. Tinggal dibaptis oleh pendetanya yang gak karuan juga. Ini terjadi, saudara. Alasannya apa? Tuhan kan mencintai semua orang. Tuhan mencintai semua orang kok. Kenapa kita tidak mencintai semua orang? Iya, kita mencintai semua orang, tapi gak mencintai dosanya. Beda, saudara. Harus bedain. Ya. Ya kan manusia lahir kayak begitu. Memang dia sudah ada tanda kutip kelainan. Kita sebutnya kelainan di dalam gendernya, tapi mereka sebut itu natural. Semua orang dilahirkan kelainan loh, saudara. Betul nggak? Karena berdosa. Ada yang cenderungnya pengen jadi maling, ya kan? Lihat duit gak tahan. Ya. Semua orang punya kelemahannya. Punya sesuatu, kelainan. Ada yang suka berantem, lihat orang lain lebih cakep, dia iri hati, dia pengen mukul, ya. Macam-macam. Macam-macam kelainannya. Tapi apakah kelainan itu kemudian kita mengatakan, ya kalau begitu biarin aja, itu adalah benar. Tidak benar, tetap tidak benar. Mengambil milik orang lain tidak benar, mencuri tidak benar. Ya. Dan di dalam Kristus bisa jadi ciptaan yang baru. Oh Pak, juga ada alasan lain, itu kan natural Pak. Memang dilahirkan begitu natural, gak bisa diapa-apain. Ya, homoseksual itu natural. Saya di Indonesia menjadi seorang bapak, dia bilang, Pak sekarang bukan hanya ada 3 atau, ya bukan hanya ada laki perempuan, juga ada gay atau homo Pak. Sekarang ada mungkin 18 jenis kelamin. Hah? Ya Pak, saya ke Thailand tour katanya. Katanya di situ ada 18 jenis kelamin. Saya bilang, bisa saja mungkin karena mereka melihat jenis kelamin itu seperti spektrum. Ini laki, ini perempuan, jadi tergantung geser di mana.
Bisa 18, bisa 20, bisa 50 kali. Semasih lebih ceweknya atau lebih cowoknya begitu. Alkitab gak pernah mengatakan bahwa jenis kelamin itu spektrum, saudara. Jenis kelamin itu laki dan perempuan. Sangat jelas. Tapi natural itu bawa lahir. Dia bilang, jangan melarikan diri dengan alasan itu dong. You mau benar-benar natural, lihatlah dunia binatang. Binatang natural gak binatang? Alamiah kan? Pernah sudah lihat anjing homo? Atau kucing lesbi, gak ada? Gak ada. Tidak ada alasan apapun ketika Tuhan mengatakan orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Memang betul Tuhan dan kita mencintai setiap manusia, tapi kita membenci dosa kenajisan seperti Tuhan juga. Saya ingat Pak Indra pernah cerita humor, dia suka cerita humor. Ya. Dia bilang, apa bedanya suami yang setia dan yang tidak setia? Pak Indra lupa jangan-jangan, ada Pak Indra gak? Dia bilang kalau suami yang setia, waktu dia bersama wanita lain, dia ingat istrinya. Yang tidak setia adalah waktu pria itu sama istrinya, dia ingat wanita lain. Hebat juga Pak Indra itu. Sebenarnya sama saja, dua-dua gak benar. Ya kan? Dua-dua gak benar. Kita harus hati-hati dengan segala situasi, segala godaan, segala tempat, khususnya dengan medsos yang begitu maju. Ya, hati-hati dengan FB, katanya SMS itu hati-hati. Sekarang berubah, SMS itu singkatannya selangkah menuju selingkuh. Jangan suka SMS dengan teman lawan jenis yang aneh-aneh. Bukan hanya teman lawan jenis, teman sejenis pun bisa aneh-aneh, saudara. Ini manusia saat ini luar biasa gilanya. Ya, harus berhati-hati. Penyimpangan seksual adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, aspek harta atau uang. Ini juga bisa najis, saudara, hati-hati. Ibrani 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Uang bisa membuat kamu tidak kudus dan najis. Ya, hati-hati sekali. Ya, uang itu bukan dosa, uang itu bukan jahat, uang itu netral. Yang jahat dan dosa adalah cinta uang. Alkitab mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Dan karena cinta uang, banyak manusia menyimpang dari imannya, dibelokkan oleh si jahat, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita. Kenapa kamu hari ini duka cita? Ketemu selalu stres, wajahnya panjang seperti semangka. Gak bisa seperti apel. Jangan-jangan uang telah membuatmu duka cita. Jakarta saya ketemu seorang remaja ceritakan Yesus. Lalu saya tanya, mau didoakan apa? Pak, doakan saya supaya cepat kaya. Ini anak muda. Goal dalam hidupnya cuma satu, cepat kaya. Percuma you dikasih kaya kalau besok you meninggal dunia. Sebab orang kaya yang bodoh adalah sia-sia. Saya tambahkan kesaksian Dr. Richard Theo. Waktu dia jadi dokter umum, dia bilang, waktu saya jadi dokter umum, saya dokter yang miskin. Sebab lihat satu pasien hanya $20 Singapura. Lalu dia bilang, saya beralih kemudian jadi dokter kosmetologi. Itu duitnya banyak, cepat kaya. Sebab kita tiap hari melakukan liposuction, tarik lemak, memperbesar payudara, itu bisa 15.000 satu pasien. Bayangkan $20 banding 15.000. Dan dia bilang wanita-wanita yang paling sering cari dia adalah dari Indonesia. Ibu-ibu Indonesia gak puas dengan penampilan dirinya. Lalu cari dia, Richard. Yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Dia kaya raya, cepat sekali dia bilang saya jadi milioner. Dan kemudian dia terjebak di dalam hobi balap mobil. Dan pesta pora, dia jadi selebriti, dipuja-puja oleh temannya.
Akhirnya dibilang, saya kehilangan iman. Persis 1 Timotius 6:10. Karena mengejar uanglah, sebagian orang telah meninggalkan imannya. Untung Tuhan kasihan dia, sebelum dia mati, dia bisa kembali kepada Kristus. Jangan sampai saudara disesatkan dan kemudian tidak punya kesempatan bertobat. Berhati-hatilah. Jangan khawatir. Seringkali orang yang mau kaya itu khawatir. Aduh nanti gak cukup, selalu nanti gak cukup. Ini gak cukup, itu gak cukup. Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan sekali-kali itu never. Ya, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Yakin, gak ada orang yang bersandar Tuhan, percaya Tuhan Yesus, kemudian jadi miskin dan minta-minta jadi pengemis. Gak ada. Yakin Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Yang terakhir, aspek perkataan. Ini juga bisa tidak kudus. Efesus 4:29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Rasul Yakobus dengan sangat jelas dan panjang satu pasal menjelaskan soal lidah yang kecil, organ yang paling kecil lidah ini. Tapi yang paling mengerikan dan paling berbahaya. Bisa seperti api yang membakar hutan besar. Seperti kemudi kecil yang menyetir kapal besar di laut. Seperti kekang yang kecil di mulut kuda yang liar bisa dikontrol. Tapi juga bisa seperti binatang buas yang mematikan dan racun yang mematikan. Itu lidah. Bisa jahat, bisa baik, bisa keluar air yang pahit, air yang manis. Dan firman Tuhan mengatakan, kamu jangan seperti itu. Jangan satu mulut, dua cabang. Itu ular. Jangan bercabang lidah. Sebentar baik, sebentar jahat, sebentar memuji Tuhan. Hari Minggu, haleluya. Begitu keluar, halelupa. Lalu udah keluar gak karu-karuan? Jangan. Kamu jangan begitu, sebab kamu sudah ditebus. Biarlah lidah kita juga ditebus. Amin. Biarlah hanya keluar perkataan yang baik yang membangun orang lain. Saya bacakan cerita kesaksian yang sungguh terjadi. Suatu hari ada seorang anak muda, putra altar. Saudara tahu putra altar? Kalau di gereja Katolik itu melayani pastornya di altar. Putra altar. Dalam misa hari Minggu di gereja yang kecil di Kroasia, ini terjadi di Kroasia. Ya, anak laki yang baru pertama kali melayani itu dia gugup. Ya. Lalu tanpa sengaja dia menjatuhkan secangkir cawan. Si pastor itu langsung menampar pipi anak itu. Dan dengan suara yang sangat keras dia berteriak. Sampai semua orang mendengarnya. Tinggalkan altar itu dan jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Hanya satu kalimat itu. Anak itu pergi dengan sedih. Setelah besar, anak itu menjadi pemimpin komunis yang menduduki Yugoslavia dan membunuh banyak orang. Namanya Joseph Broz Tito. 1953-1980. Cerita lainnya, juga kesaksian yang benar. Suatu hari di sebuah katedral di kota El Paso, seorang anak laki juga melayani uskup dalam misa hari Minggu. Ia juga tanpa sengaja menjatuhkan secawan anggur. Si uskup itu berpaling kepadanya. Dia tidak marah. Dia berbisik lembut di telinganya. Dan matanya yang berbinar-binar mau nangis. Lalu uskup itu berkata, jangan khawatir, suatu hari kamu akan jadi pastor. Anak itu bertumbuh dewasa, kemudian dia menjadi uskup agung, penulis yang terkenal, seorang teolog yang disegani di dunia Katolik, namanya Fulton J. Sheen. Dua cerita yang mirip, dua kejadian yang sama, dua respon yang berbeda, menghasilkan dua orang yang berbeda. Satu adalah pembunuh dan komunis. Satu adalah pastor, teolog, uskup
yang menjadi berkat untuk negaranya. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berkata, Tuhan, sucikan lidahku, supaya meninggalkan semua perkataan-perkataan kotor yang menjatuhkan orang lain. Biarlah dari lidahku membangun orang lain menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sulit, hidup kudus sulit, ya sulit, tapi bisa. Karena Tuhan memampukan kita semua. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, di hati kami, di pikiran kami. Ketika kami hampir terjatuh, lupa kepada firman-Mu. Ingatkan kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Roh Kudus. Berbicara di dalam hati kami ya Roh Kudus, supaya kami taat dan taat sesuai firman-Mu. Agar hidup kami kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menguduskan kami. Agar nama-Mu dimuliakan dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.